Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini. Hari Minggu tanggal 5 September 2021. Dia akan memberi yang terbaik. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari kitab Yesaya 35 ayat 4 sampai dengan 7a. Bacaan kedua dari Yakobus 2 ayat 1 sampai dengan 5 dan Injil Markus 7 ayat 31 sampai dengan 37. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Hari-hari terakhir ini banyak sekali insan di dunia ini tawar hatinya, saudara. Tak terkecuali dengan anak-anak Tuhan yang mengaku akan Yesus sebagai Tuhan Sang Penyelamat di dalam kehidupannya. Banyak yang tawar hati karena berbagai problem yang dihadapi tanpa ada penyelesaian. Sakit penyakit, masalah keluarga, masalah pasangan, anak, pekerjaan, ekonomi. Apalagi pada saat-saat situasi dan kondisi pandemi saat ini, saudara. Hidup semakin sulit dan susah. Maka banyak yang tawar hatinya, saudara. Masihkah kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, Sang Penyelamat di dalam hidup kita, saudara? Pada saat-saat pandemi ini, di dalam kesulitan ini, masihkah kita mengakui Dia sebagai Tuhan, Sang Juru Selamat kita? Yesaya telah meneguhkan kita semua di dalam menghadapi segala persoalan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Yesaya 35 ayat 4. Jangan takut. Jangan tawarkan hati. Tapi kuatkanlah hati kita menjalani segala kesulitan-kesulitan hidup ini, saudara. Karena kita tidak sendirian, saudara. Dia yang adalah Tuhan kita. Dia yang adalah Immanuel selalu menyertai kita. Dikatakan, saudara, janganlah takut. Diri kita pasti akan nyeletuk, saudara. Enak saja bilang jangan takut. Coba kalau kamu sendiri yang mengalaminya. Gimana rasanya? Semua orang dapat menyeletuk seperti itu, saudara. Ada yang putus asa hingga nyeletuk demikian. Wah, ini bukti Tuhan gak sayang nih pada saya. Tuhan gak punya belas kasihan sama aku lagi. Yang repotnya, saudara, kalau mulai ada anggapan-anggapan orang lain yang berkata, ini gak sembuh-sembuh karena iman kamu yang kecil. Banyak setannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, apapun pikiran kita, apapun penilaian-penilaian orang lain di luar sana, Yesus yang kita akui sebagai Tuhan selalu memiliki belas kasih dan selalu berempati kepada kita yang mau datang kepada Dia dengan penuh kerendahan hati. Yesaya di dalam bacaan pertama hari ini menghibur kita, saudara. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Yesaya 35 ayat 4 sampai dengan 6. Saudara-saudaraku yang terkasih, kehadiran Yesus ke dunia tidak untuk mencari popularitas, saudara. Juga tidak mencari jabatan atau kekuasaan dunia. Karena Dia sendiri yang punya segalanya, saudara. Dia hadir di tengah-tengah kita untuk mencari yang tersesat agar dapat dirangkul dan disatukannya kembali dengan kawanannya.
Yang terluka diobati, yang sakit disembuhkan, saudara. Ini dibuktikan di dalam Injil hari ini yang kita renungkan, saudara-saudaraku. Saat Yesus meninggalkan daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Markus 7 ayat 31 sampai dengan 32. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita melihat bagaimana Yesus sungguh tidak mencari popularitas, saudara. Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian saja. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Markus 7 ayat 33. Yesus empati dengan kondisi orang itu sehingga dia menarik nafas lalu berdoa dan berkata, "Efata." Artinya terbukalah. Apa yang dilakukan oleh Yesus harus kita teladani sebagai pengikutnya, saudara. Dengan tidak tertarik untuk mencari popularitas bagi dirinya, demikian seharusnya pula kita setiap pelayanan di dalam melayani Tuhan tidak mengejar keuntungan diri kita sendiri. Pelayanan itu sebaiknya bersifat personal. Karena dalam relasi tersebut ada perhatian dan belas kasih. Di samping itu saudara-saudara, pelayanan juga harus tepat sasaran. Seperti Yesus, bukan hanya iba kepada orang itu, tetapi ia memberikan yang terbaik. Yaitu pendengaran dan kemampuan berbicara bagi orang tersebut. Yesus membuat segala-galanya menjadi baik. Semua berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan yang dikehendakinya. Melalui perenungan hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, kita kembali diingatkan untuk tidak tawar hati di dalam segala menjalani kehidupan kesulitan hidup ini. Kita tak perlu takut lagi, saudara, karena Dia adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Sebagai pelayan Tuhan, kita harus bangkit. Kita harus membangkitkan iman saudara yang kita layani. Dan kita harus meneguhkan kepada mereka agar tidak tawar hati. Terus mendekatkan dia kepada Yesus dan nyatakan dengan yakin bahwa Yesus hadir dan mau melakukan yang terbaik baginya. Mari saudara-saudaraku, kita mau selalu memiliki keyakinan sepenuh hati kepada kuasa Yesus yang akan menolong kita memahami segala kebaikan yang Dia lakukan bagi kehidupan kita. Dan berkat pertolongan, bimbingan dan pimpinan Roh Kudus, kita dimampukan untuk selalu yakin bahwa Dialah Yesus Tuhan yang sanggup melakukan yang terbaik bagi kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Haleluya. Shalom.